A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabiuhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbiuhum bima amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa summa ya'uduna limanuhu anhu yatanajawna bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah wa yaquluna fi anfusihim lamma yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Ya ayyuhallazina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan wa ma'syiyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasy syaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Apa yang ada di bumi, tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang kecuali dialah yang keempatnya, dan tidak ada 5 orang kecuali dialah yang keenamnya, tidak kurang dari itu atau lebih banyak kecuali dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia memberitakan apa yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali melakukan apa yang telah dilarang itu. Mereka saling mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Apabila datang kepadamu Nabi Muhammad, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan cara yang bukan sebagaimana yang ditentukan Allah untukmu. Mereka mengatakan dalam hati,
Mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah berbicara tentang perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Akan tetapi berbicaralah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu hanyalah dari setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedangkan pembicaraan itu kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu, orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Mangga sok digaleser heula. Hadirin sidang Jumat, sidang Ahad yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan di pagi yang cerah dan ceria ini Bapak Ibu senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena datangnya kita untuk mencari ilmu akan menjadikan hidup itu makin optimis, makin banyak harapan, makin banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa babarengan, minimalnya salah saurangnya. Kalau misalkan suami gak bisa, istrinya harus rajin ngaji. Ataupun misalkan tentu dengan izin suami. Kalau misalkan karena pengajian bentrok jeung nguseup, misalkan keun salakina doakeun sing ya Allah mudah-mudahan teu disanggut ku buhaya. Atau misalkan istrinya kedul ngaji, salakina nu kudah gitu. Ya. Dan ingatlah, orang yang datang ke pengajian untuk mencari ilmu karena Allah, pasti ini bukan hanya diperuntukkan manfaat dan hikmahnya teh buat yang ngaji doang. Kita yang berangkat, tapi keluarga yang ditinggalkan juga kelak akan dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ngabring semuanya. Ya, sekeluarga. Jadi pikniknya itu ada dalam ilmu.
Ya. Jadi jangan sampai hari-hari libur itu keur mah teu ka mana-mana, cicing di imah wae, siga magicom teu ka mana-mana nyepeng setrum we. Ya kan? Ya, atuh indit-indit ngaji. Ya, tapi kenapa piknik henteu ngaji oge henteu? Nah, apa kira-kira Bapak Ibu sebabnya? Karena memang untuk ngaji itu hanya bagi orang-orang yang istimewa, orang-orang yang spesial. Ayeuna Bapak Ibu sumping kapangaosan kan lain karena eueuh gawe, tapi karena emeng eueuh gawean gitu lah. Gawena yaitu ngaji. Bukan karena nggak ada kerjaan. Apalagi kalau ini orang yang teu ayana naon oge kemudian ngaji ya. Apalagi tingkat yang kedua itu yang lebih istimewa, yang punya banyak kesibukan tapi tetap kaburu ngaji, menyempatkan ngaji. Ingat, yang diwariskan oleh Rasulullah SAW itu bukan emas 74 kilogram. Jadi ingat wae karena emas eta Pak. Sebetulnya saya teh rada nahan-nahan nggak bahas itu, tapi kanya nyerianan sebab ada uang saya di sana itu teh. Cuman teu beja-beja we dasieun kana berita. Sarua urang dia ge araya di dinya teh. Meureun 1/2 graman mah aya lah. Ya kan? Bukan mewariskan harta, tetapi mewariskan ilmu. Dan dengan ilmu ternyata kita akan dapat petunjuk, walaupun poek dapat cahaya. Al ilmu nurun, wajah lu dorun. Ilmu itu cahaya, bodoh itu kababayan, bahaya. Ya kan? Jadi jangan bodoh ya. Karenanya langsung saja tema kita pada pagi hari ini, ada kebahagiaan bagi mereka yang berilmu sekalipun mencari ilmunya itu susah. Jadi ingat, saya itu susahnya mencari ilmu itu sehingga ada yang kemudian harus pergi keluar rumah, bahkan pergi ke luar negeri, bahkan pergi antar benua. Jadi neangan ilmu teh siga neangan mawar bodas, dijugjug jeung diteang. Ya, ilmu mah teu bisa nyamperkeun. Nah ini kita kan live nih di YouTube. Nah Bapak Ibu teu langsung tina YouTube ngarah teu kudu ka dieu. Kan bisa bari gogoleran, heuai we. Sare we. Ya kan karena kuotana ge tina wifi di batur di tetangga. Ya kan? Nah, beda nanti rasanya. Makanya nanti ada kalanya kita harus ngaji secara digital, tapi ngaji di jugjug anggang di teang itu adalah hakikat dari ilmu. Perjalanan ilmu itu satu ya, talaki. Harus di jugjug. Nggak bisa nyamperkeun, nggak bisa delivery. Karena itu punten ya, di ma'had kami itu ada pengajaran Al-Quran untuk anak. Banyak diantaranya keluarga ataupun rumah tangga yang minta datang ke rumah untuk privat ya. Dan biasanya kan kalau ongkos untuk sekolah biasa mah yang reguler dengan yang privat kan benten. Privat mah biasanya rada awis gitu. Tidak tertarik. Kenapa? Karena ditawar murah, itu masalahnya. Bukan, karena kalau rata-rata lamun ilmu dianterkeun nganggap ustad teh siga GoFood jeung Gojek, hanya nganterkeun aja, tapi tidak ada adab dan attitude. Pernah itu sering beberapa kali itu ngutus pengajar kaditu ngado di titah cicing da budakna keur ulin heula main game, bari si ustadna teh can dahar gitu. Luhung ditawaran cicing tapi ke kakuru meredan datuanin eraan ustadna. Pas balik ke UGD maut kan karunya atuh. Ya ieu mah tragisna henteu teu sampai ka maut sih gitu. Kan karunya. Mau bagaimana kita kan harus menghargai ilmu, yang menghargai orang yang memberikannya.
Dan istilah talaki ini sesungguhnya sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika langsung belajar kepada siapa? Malaikat Jibril. Ya, satu caranya talaki, dua prosesnya imla. Imla itu ngajarkan begini langsung, dan itu harus berhadapan. Harus berhadapan, ya. Lamun saya lagi ngajar terus ibu-ibu ningali kana tembok, maka nu kabayang tembok lain sim kuring udah. Lain pengajaran. Betul, jadi harus apalagi dengan laki-laki. Dengan bapak-bapak. Laki-laki mah biasanya harus saling tatap mata. Lamun mata nagular gilir berarti keur mikirkan anu sejen udah. Ya. Itu gampang secara psikologi itu. Ini dari apa? Dari pengajaran. Tadi kusim guring di antosan sok ibu-ibu nu nemeh sumping digeser-geser. Naon masalah ngageser bujur aya dina Quran. Iya. Iya kan? Fabsahu yapsahillahu lakum. Sok legaan ngageser geus ibu-ibu mah lain bujurna ungkul. Lambe na oge milu gusar geser. Makanya jadi gandeng. Ya, jadi jangan mempermalukan orang yang baru datang. Sok mangga dipasihan. Dan salah satu keutamaan ilmu yang luar biasa adalah yang datang di payun. Ya, datang di payun misalkan ti subuh keneh geus di dieu cici. Ta eta mah eueuh gawe eta mah. Ngadon ngaheurinanan. Enggak, maksudnya kalau datang pertama dan rata-rata saya Pak itu mendapatkan siswa-siswa yang datangnya rajin, datangnya lebih awal, duduk diuk panghareupna rata-rata sok cerdas. Ya ini penting. Ya, itu luar biasa. Ya kan anu panghareupna makan katingali calangap. Ya kan, nggak apa-apa, ya rata-rata begitu. Dan ini tuh psikologi, bukan soal bangku depan, bangku belakang. Sebenarnya kan sok di belakang, we. Itu kadang-kadang ketika ngobrol sore nggak sih, sahayu we. Kadang ngoprek naon, konsentrasi hilang. Tapi yang paling naas itu, yang paling datang terakhir kadieu, pas kadieu, geningan geus mulai, terus lobaan, era balik deui, we. Nah, itu tadi disebutkan dalam hadis. Kalau ada yang seperti itu, dia malu untuk hadir mencari ilmu, maka Allah pun malu kepadanya. Allah pun malu untuk memberikan hidayah dan juga petunjuknya. Jadi satu talaki dijugjug, dua prosesnya imla. Ya, imla itu diejak ya. Misalkan kalau ngajarin anak itu yang belum bisa baca ataupun ya didikte, ya bari dilelewe. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Itu terus diajarkan dulu. Jangan dulu karena tafsirnya, terjemahnya, baca aja dulu. Ya, tadi bahkan dalam satu sistem pendidikan ternyata sebelum ngapalin Quran itu tahsin lebih dahulu. Saya itu sangat salut ketika ada bapak-bapak, ibu-ibu sekalipun tos sepuh gitu, tos aki-aki, nini itu kan tos sepuh. Ya kan kadang-kadang aki-aki nini ya. Tapi masih mau belajar tahsin. Karena gerbang ilmu wal bagaimanapun. Saya belum mengerti terjemahnya, udah tahsin aja dulu. Baru kemudian hafalan. Nanti pas hafalan itu bisa mencerna, oh ini teh tentang ini, oh ini teh tentang hari kiamat, oh ini teh tentang pasukan gajah, oh ini tentang. Jadi banyak nanti dalam pikiran itu database-nya. Ya, karena itu penting di dalam membaca itu harus diulang-ulang. Namanya murojaah. Ya, kan Bapak Ibu kan namun sholat gitu ya. Triple cool terus diulang-ulang kan karena memang Masya Allah hoyong paham gitu. Ya, untuk kuliah kulhu gitu ya. Palak binas gitu ya. Tapi alhamdulillah, coba kalau ditambahan lagi yang lainnya jadi bekal makin beragam dina otak itu. Jadi database ilahiyah. Ya, jadi database itu sangat luar biasa. Nah itu ya, jadi ya memang susah ngapal itu susah banget. Karena yang susah itu memulainya. Kalau ibu-ibu sudah biasa ngaji ahad, terus setiap mingguan misalkan kesini mah khususnya yang lain mungkin ada yang seminggu 3 kali kemana lagi. Ya, tapi Masya Allah kalau sudah terbiasa mah tidak akan terasa beban. Ya, asal memulainya ini.
Ya, terutama dina menghafal. Nah, ini dina menghafal mah jangan ada alasan aduh Ustaz tos lemot. Semua orang juga belajar. Saya juga sama, tetap ngapalkeun. Apakah ketika udah jadi guru, udah jadi dosen itu jadi bebas ngapalkeun? Nah, kumaha bisa tuh nanti mengajar. Ya, tetap ya semuanya itu penting untuk murojaah. Cenah Ustaz hese cenah ngapalkeun teh. Meni sok talebet wae. Hari ibu ngapalkeun teu? Henteu cenah. Kumaha bisa tuh. Yang ngapalin aja susah apalagi tidak ngapalkeun. Langsung ke TKP surah Yunus ayat 72. Ya, surah Yunus ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 72. Surah Yunus itu ayat yang ke 10. Betul. Setelah surah ke-9. Ngarah tereh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. PDF-nya udah dibagikan Bapak Ibu. Ya, tadi punten teu kabujeng ini dulu. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'alallah wa umirtu an akuna minal muslimin. Fa in tawallaitum, jika kalian berpaling henteu daek nyaho jeung embung kana pituduh ti Allah, fama sa'altukum min ajrin, baik da kuring mah moal menta buruh, tidak akan meminta gaji, tidak akan meminta upah. In ajriya illa 'alallah, karena sesungguhnya upahku itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang muslim, orang yang senantiasa tunduk patuh terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teh Masya Allah saking pentingnya Bapak Ibu, ayat ini yang serupa itu ada di 9 tempat di dalam Al-Quran ya. Ada di surah Yunus ayat 72, ayat di surah Saba ayat 47, ayat di surat Hud ayat 29 sareng ayat 5 hiji, terus surat Asy-Syu'ara ayat 109, 127. Nih di Asy-Syu'ara itu diulang-ulang. 109, 127, 145, 164 dan ayat 180. Ya. Naon maksadna ayat ieu? Ini adalah pedoman bagi mereka yang senantiasa mengajarkan ilmu dan kebenaran. Ya. Bahwa yang pertama, niat ngajar ilmu teh kedah karena Allah. Baik ngajar ataupun belajar. Kedah karena Allah. Karena apa? Karena kelak orang yang pertama celaka di neraka, apakah para begal dan rampok? Apakah para pendusta? Apakah mereka yang berzina? Ternyata bukan. Ya, orang yang pertama kelak dilemparkan ke dalam api neraka justru mereka adalah ahli kebaikan tetapi salah niatnya. Siapa yang pertama? Qoriun, anu sok sering maca Quran. Alhamdulillah untungna urang mah tara maca Quran. Jadi moal kaancam. Geus moal ditanya deui dialungkeun eta mah. Ya kan? Yang kedua alimun, orang yang berilmu tapi susah mengajarkan ilmunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa profesi yang dapat ilmu tapi hanya demi harta dan kepentingan duniawi. Ingat ini, ilmunya tidak akan pernah bermanfaat, dan ilmunya ini justru akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Tapi ini rahasia Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan sampai ke yang lain. Ya, kecuali karena YouTube ya. Ya, siapakah mereka? Yaitu yang manfaatnya harusnya dirasakan oleh orang banyak tapi loba diduitkeun, dan bahkan memaksa mereka yang gak mampu. Punten, tadi kan Ustadz geus disiniran nih, ya kan? Ustadz juga sama, pengajar juga sama.
tetap harus ikhlas, dan bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri biar selamat. Ya, hati-hati nih. Satu, penegak hukum. Ini kalau memperjualkan hukum, memperjualbelikan hukum, demi Allah mau selamat di kuburan kene. Iya, silakan aja. Tidak boleh mempermainkan keadilan karena al-adil itu adalah Allah. Ahkamal hakimin, ya kan? Hakim yang paling adil. Makanya lamun teu adil ngabobodo wae, nyekek ka rakyat anu lemah akeun beh we antep. Ya, nah itu teu sieun da iman mah moal jadi ngadadak Bu moal. Jadi lamun anu sieun teh nu sok ngaji, ya kan, anu deket ke Allah, nu rajin tahajud, harus dicebor biar subur iman jeung rasa takut kepada Allah itu, ya kan. Yang kedua, dokter hati, ya. Jadi ada juga, bukan berarti ini mah oknum ya, yang kemudian ingin mencari banyak keuntungan, ya, mencari banyak keuntungan dan tidak mau menolong orang lain. Saya banyaklah testimoninya, ataupun juga tadi hukum, penegak hukum, termasuk juga pengacara, ya, pengangguran banyak acara sana. Ya, jadi memang ini beberapa profesi-profesi yang kemudian harus hati-hati. Tapi lamun adil, makanya saya sering salut kalau ada orang-orang yang seharusnya dia mendapatkan kemewahan, tapi hidupnya sederhana gitu. Ya, sederhana. Banyak tidak semuanya aparat pemerintah ataupun terlibat banyak politik juga. Kemarin saya menyaksikan model Pak Nasir, dulu Buya Hamka, mereka itu hidupnya luar biasa sederhana. Bahkan orang yang seperti itu siap dipenjara karena fitnah. Ya, karena keberaniannya, karena merasa dekat dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, orang yang selalu merasa dekat dengan Allah itu, dia tidak akan peduli apapun ujian yang menimpa. Ya, karena apa? Karena justru kadang dengan ujian dia jadi dekat dengan Allah. Tapi karena dia gak ada ujian, akhirnya lupa sama Allah. Ya kan? Jauh sama Allah. Ya kita bandingkan kan, duit ayat triliunan di mana sampai di berangkas, sampai di kamaran segala macam. Tapi kan dikumpul-kumpul. Duit itu hanya kertas, gak jadi manfaat. Iya kan? Gak dibagi-bagikan misalkan. Hese memang. Lamun alhaakumut takasur, kalau orang sudah takasur, mengumpul-ngumpul, maka merek gemoal. Karena naon? Wailul likulli humajatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addada. Mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitungnya. Nah, dihitung sabab loba duitna. Kunaon urang tarang hitung? Daweuh duitna. Maka kade Bapak Ibu sekalian, lamun sim kuring keur loba hitungeun ye, keur loba duit, habis waktu teh poho maca Quran. Iraha urang maca Quran jeung minta tulung ka Allah, lamun keur loba hutang jeung tagihan. Kakara ngadoa ge ya Allah. Nah ini nih hikmah yang hanya bisa dibaca oleh orang yang berilmu. Jadi tidak setiap musibah itu mendatangkan madorot, tidak. Bahkan kadang musibah itu anugerah dengan sakit yang lama, dia terus memuji Allah, berzikir kepada Allah. Dan bisa jadi karena Allah menginginkan dia itu selalu memujinya, karena kerinduan kepada orang ini. Ya kan? Nabi Ayub ya kan sampai 16-17 tahun diberikan penyakit, terus banyak berdoa. Ya, kalau ada karepet kita juga kan menikah Allah teh, ini tahajud teh ini asa khusyuk. Ya Allah, kemanakah engkau pret? Maneh nu kemana wae? Ingat ka Allah teh ketika yang pencairan. Iya kan? Ya Allah, warzuqni. Berikanlah kamu rizki, bukan warzuqni, waduitni ya Allah, duit. Karena rizki itu kan sekedar duit, tapi karena mindset kita duit, makanya lagi pula ya artinya kan digaji atau tidak itu tidak menentukan keikhlasan seseorang. Ada yang digaji itu ikhlas, yaitu masih korupsi dan lain sebagainya. Ya,
Nah, jadi ya apalagi kalau misalkan sifat pekerjaan sekarang itu kan ada keahlian dan jasa sehingga boleh diterima upahnya ya. Termasuk apalagi profesi mengajar, profesi sekolah itu udah mestinya ditanggung oleh pemerintah ya. Kalau yang negeri, kalau yang swasta ya oleh pribadi. Bapak Ibu sekalian, cuman memang kalau ilmu pengen maju, maka alimnya, pengajarnya memang harus dijamin kesejahteraannya. Rata-rata punten ya, banyak orang-orang pinter di kita tapi gawena di nusejen, di luar negeri ya, karena mungkin bayaran di kita rendah. Ya kan, bayaran kita rendah. Kalau di sana itu Masya Allah ya, misalkan di Asia Tenggara aja seperti perbandingan dengan Malaysia atau dengan Brunei itu agak lumayan jomplang, apalagi dengan Singapura atau juga dengan luar negeri yang lain ya. Kemudian yang ketiga ya, jadi perlunya profesi tadi, pekerjaan duniawi bagi para guru. Nah ini teh tidak menurunkan marwah jika seseorang itu ngajar tapi juga dagang. Guru kami itu ada yang Masya Allah, beliau ini seorang doktor dari Timur Tengah, dari Arab Saudi, ngajar di sini ya, beres ngajar dagang cilok. Ya, dia gak gengsi, gak gimana, karena ini ingin menjaga keikhlasannya ketika ngajar. Ya kan, sehingga lamun tidak menjaga keikhlasan kan gawat. Anu bodoh tara mayar SPP didegung-degung we terus itu. Da keheul. Misalkan, nggak boleh. Anu mayar wah di papangku anu beunghar misalkan. Nah itu nggak boleh seperti itu. Ya. Yang dimaksudkan oleh ini tidak boleh kayak gini. Yang dimaksudkan oleh bahwa upahmu itu ada pada Allah. Maksudnya jangan memutarbalikan kebenaran karena keuntungan materi duniawi. Ini tidak boleh. Jadi kan wala tastaru bi ayati samanang qalila. Jangan menjual ayat-ayatku itu dengan harga yang murah, yang sedikit. Makanya lamun ngajar Quran, ngajar agama mah kedah mahal. Ya, gitu maksudnya. Bukan yang semahal apapun tetap kalau hanya untuk kepentingan duniawi itu murah. Ya, itu murah. Ya contohnya ya gitulah. Ketika ada seorang ustadz ceramah gitu dulu. Ya, sehingga dia itu berapi-api. Omat Bapak Ibu. Jadi hukum ngukut anjing teh haram, komo diimah. Sabab najis kayak kaditu kadieuna. Ai paste ningali anu boga imah nu ngundangna bogaen anjing. Ya kan aya anjing di bumi teh. Ya, anjing herder. Ai teh ditungtungan kecuali anjing herder Bapak Ibu sekalian. Nah itu ya, itu jadi mengganti itu hanya karena untuk kepentingan duniawi. Nah itu teh hese. Makanya si guru itu kalau diundang di gimana di pejabat, bahkan pernah diundang ngabahas anti korupsi di kantor pajak. Waduh kumaha ieu moal naon cing? Moal gaskeun ustad cenah gitu. Ah beledak-beledug gue. Nah ustad tara korupsi sabab anu kudu dikorupsi nah. Ya kan? Tapi ahli pajak makan araya da ngarurus. Ya kan, disingsiunan ada simkuring kan ahli neraka. Ya kan? Nya ahli bidang neraka gitu, ahli bidang neraka. Wah, jadi sariudun udah. Saya cenah ustad bari jeung teu diundang deui hari teh udah. Ya kan? Nah itu memang wah ieu kumaha ya, mau menjilat atau memberikan penjelasan yang artinya ya kita juga jangan merasa suci juga di bidang kita juga nanti ada korupsinya. Namun guru korupsi waktu ada itu teh. Atau misalkan ngajar Bapak Ibu sekalian, ini kenyataan di kita karena kita merasa udah profesor, misalkan akhirnya ngajarnya pakai asisten. Bari jeung asistenna teu datang, kan rugi orang anak mahasiswa kan udah bayar. Siswa udah bayar, iya haram itu. Ya kan, saya hari itu amok-amokan ini kok barudak garaneng, ternyata gak datang. Ya makan gaji raksasa itu mah lain buta deui kan gitu. Nah ini ada beberapa korupsi yang akhirnya kalau merugikan orang maka hartanya juga tidak akan pernah barokah.
harta yang tidak barokah itu banyak tapi kehilangan manfaatnya karena dikumpul-kumpul, ya kan? Tapi kalau yang barokah mah sekalipun nominalnya sedikit, tapi masya Allah dia ngerasa cukup, dan ngerasa cukup itu karena gak banyak keinginan, ya kan? Dan bahkan para ulama mengatakan yang disebutkan rizki itu apa Pak, Bu? Yang disebutkan rizki itu makan dan minum. Selama kita bisa makan minum itu ada rizki dari Allah. Nah cuman orang mah tidak hanya makan minum, beres tuang inget tiung. Beres tuang inget tiung, mukaan we. Shopee, Tokopedia, apa segala macam ya. Akhirnya kadituna manjada lajada kadituna teh ya. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti kabeli cenah tiung eta gitu ya. Nah oke. Jadi itu intinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, inilah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Mereka juga sambil bekerja secara duniawi. Maka Nabi pernah bersabda, ma'akala ahadun to'aman qottu, tidaklah ada seseorang memakan satu makanan lebih baik dari makanannya kecuali dari hasil usaha tangannya sendiri, khairon, itu lebih baik min an yakula min amali yadihi, daripada makan dari tangannya sendiri. Artinya apa? Seseorang itu memakan makanan hasil dari tangan sendiri, artinya dari usaha, itu justru lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan wa inna nabi Allah Daud alaihissalam kana yakulu min amali yadihi. Dan sesungguhnya Nabi Daud itu makan dari tangan, dari hasil jerih payahnya sendiri. Itu kalau Nabi Daud di bidang apa? Tukang besi Nabi Daud tuh. Jadi perbesian. Ya, ini bukan besi itu hal yang luar biasa ya, karena nantinya jadi konstruksi dan juga seterusnya. Kemudian Nabi Idris karena ladang, ya, Nabi Adam mencirikan karena sawah. Berarti para petani eta pengikut Nabi Adam, ya, ke sawah. Juga Nabi Idris, kemudian Nabi Zakaria itu najaron, mebel, karena perkayuan. Itu Nabi Zakaria. Kan Nabi Nuh juga bikin kapal. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi SAW itu adalah pedagang. Ya, makanya ahli pasar ini paling nyunah ke Rasulullah SAW. Iya, ahli pasar baru, iya betul, apalagi ahli pasar deket dengan Allah, udah Nabi Muhammad banget. Ya, Nabi SAW itu gajinya, kusiburin kayak apa sih gaji Nabi waktu didamel kasih Khadijah sabaraha. Ternyata di dalam 2 sasi beliau tuh kenging 4 ekor unta betina yang besar. 4 ekor betina kusiburin di jumlah jamleh 40 juta, 40 kali 4 sama 240 jutaan. Ya, berapa? 16 ya. 4 kali 160 jutaan itu per bulan. Ya kan? Udah itu pada usia berapa tahun itu Rasulullah? Ya, 25 tahun kan ketika usaha. Jadi memang luar biasa ya, pekerja keras. Ya, pekerja keras. Jadi itu yang mesti disiapkan, bahwa para nabi pun tidak cengeng, tidak mengeluh. Ya kan? Kalau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah Bapak Ibu sekalian, mari sekarang yang saya punya waktu senang. Yang terakhir, ini masih banyak pasalnya. Yang terakhir saya coba ringkas saja. Yang ilmu tadi terkait dengan talaki, maka di sini saya ingin menyebutkan hikmah sapar dan merantau bagi mereka yang berilmu. Kenapa? Ini teh biar Bapak Ibu jangan menghalangi cita-cita barudak, bisi aya rezeki ilmunya gede. Ya, dan sekarang mah beasiswa juga banyak. Ya, udah cari itu, gunakan internet, gunakan apa untuk mengakses. Ya, kemarin Bu, ada ya kene, ya udah ya. Saya sedih bacanya itu, ada seorang tukang beca, ya, punya anak perempuan, tegadu biaya, tapi kekeh yang sekolah, ya. Di UGM pengen sekolahnya. Apa yang dia lakukan? Akhirnya karena harus bimbel dan lain sebagainya, dia teh mekal sangu ti bumina teh mekal sangu, berangkat jam 3 diantarkan karena beca, karena perpustakaan, terus uih deui gitu.
Saya ini sedih tuh bacanya, anak udah diajarkan begitu, dan itu berbulan-bulan karena gak bimbel, ya kan? Dia itu sampai hafal, sampai dan lain sebagainya. Akhirnya pas daftar di UGM itu dia langsung milih satu fakultas saja, tidak kan ada beberapa pilihan, satu fakultas saja, dan masuk sekarang. Usaha itu jam ya Allah, saya bilang ini orang yang begini nih perlu diterapkan teh, gigih. Ya, lain gigih sangu, gigih. Data enak gitu. Gigih dalam berjuang itu, dan bapaknya itu menunjang ini, sok anterkeun gitu. Baru anaknya itu buni gitu. Di kerudung ini dan lain sebagainya, hidupnya sederhana. Masya Allah. Itu sangat luar biasa, banyak kesempatan. Artinya ibu punten saya minta jangan menghalangi, membatasi cita-cita budak. Ya kan, misalkan ibu saya mah pengen jadi dokter, duit di mana, gitu. Ya duit di ibu atuh, gitu. Ya, karena kita selalu mikirin duit karena aya rezeki nak kege. Sugan ge Allah teh mempersingkatkan, apalagi misalkan abdi yang sekolah ke Timur Tengah, misalkan yang jadi ustaz, yang jadi alim, mudah-mudahan. Ya, aya rezeki najang hidup udah. Ya, nah itu doain aja. Ya, jangan didustakan. Karena itu nanti akan jadi doa. Ya. Nah, kenapa harus merantau ketika mencari ilmu? Bukan hanya mencari rizki saja, duniawi saja. Maka Imam Syafi'i ini rahimahullah itu pernah menegaskan dalam Diwan Asy-Syafi'i, beliau menegaskan tagorrob anil auton fi tolabil ula. Maka mengasingkanlah atau mengasinglah ke banyak negeri dalam mencari ilmu, dalam mencari kemuliaan. Wasafir fafil asfar khamsu fawaid, dan bepergianlah ulah cicing we di arima. Fafil asfar, karena dalam bepergian itu khamsu fawaid, ada 5 faedah, ada 5 manfaat. Jadi kan gitu ya, kalau tidak ada jalan keluar, misalkan kita rada gelisah, tidak ada jalan keluar, maka keluar jalan-jalan. Nah itu masalahnya, solusinya ya. Nah, ini masalah. Bepergianlah, karena dalam bepergian itu ada 5 faedah. Apa? 1, tafarruju hammin. Jadi menghilangkan kesusahan. Yang kedua, waktisabu ma'isyatin. Bisa mendapatkan ma'isyah, kehidupan. Dan bahkan juga bisa dapat Aisyah, jodoh, pasangan, ya kan? Kemudian yang ketiga wa ilmun, dan juga ilmu, wa adabun, dan adab budaya, wa suhbatu majidin, dan ada teman yang mulia. Jadi dalam merantau itu ternyata Masya Allah banyak sekali manfaatnya. Ulah sieun barudak sakola jauh ya, karena luar biasa. Tadi kan surat apa tadi? Ayat yang tadi itu surat Yunus, dan Nabi Yunus itu pernah pundung, bukan pundung teh, bukan karena apa ya? Pundung itu beliau itu karena udah lama ngajar tapi tenarurut wae gitu. Bukan pundung ke Allah tapi greget ke umatnya. Dan akhirnya pundung dalam ilmu akhirnya dimakan ikan paus. Ya kan? Dan sesungguhnya ikan paus itu juga kenapa ya kok walaupun tidak disebutkan spesifiknya ikan paus, cuman ikan yang besar, dan ikan yang besar itu rata-rata disebut dengan ikan paus. Dan ternyata yang mendoakan ahli ilmu juga adalah ikan paus. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa ikan paus itu bersolawat ke antar benua untuk mendoakan apa? Mereka yang mencari ilmu. Saya ketika baca hadis itu, Masya Allah. Bahkan semut yang ada di lubang, ataupun ikan paus yang sering berkelana. Kan ikan paus mah jabrah gitu ya. Jadi misalkan nongkrong di Pangandaran, ulina ke Australia gitu. Ya karena kan di samudra, beres gitu ke Afrika. Ternyata kenapa jaramah gitu? Untuk mendoakan. Ini maha suci Allah, saya bilang. Dan ternyata di surga juga makanannya adalah kabidul hud, sari hati ikan paus. Ya, dan ini saya bilang, ini saya baca nih ada dasar-dasarnya baik di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Kalau memang nggak percaya, kalau pengen merasakan nikmatnya ikan paus, kapan-kapan yuk orang ke Pangandaran tuh, ya orang mancing, ya
Ya mungkin ada dua kemungkinan, orang nuka pancing atau itu nuka pancing gitu. Eta mah antara dua we. Ya, jadi itu yang, tapi ternyata luar biasa. Saya mengamati ke khasiat ikan paus itu memang dari mulai ujung kepala sampai ujung ekornya tidak ada yang terbuang, semuanya bermanfaat. Termasuk ininya ada minyak kulitnya katanya bagus buat minyak. Terus juga ketika hembusannya dari paru-paru itu mengandung minyak wangi yang mahal. Terus yang lagi di ekornya itu ada di siripnya itu ada bentuk siga batik gitu, itu teh sama dengan bentuk jari-jari manusia. Jadi dia tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Ikan paus nu eta moal sarua jeung ikan paus yang lain. Dan ini keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kan sidik jari sama, makanya orang kan lamun aya sidik jari. Lamun urang sidik jari tos kadaftarkeun sim kuring pas dikitukeun teh. Lamun sim kuring maling misalkan dikitukeun teh iya, langsung Yusuf Burhanuddin. Ya Ustad. Ya kadang-kadang maling gitu ya. Nah misalkan seperti itu. Jadi ada database-nya. Nah inilah pentingnya database tuh. Database itu kumpulan data yang ada tentang diri kita. Nah satu, taparruju hamin bisa menghilangkan kesusahan. Saya ingat dulu ketika ke masjid itu ya bekalnya cuma $40 dulu tersedia itu. Tapi ya saya karena udah niatkan udahlah mau mati di sini juga ini karena negeri para nabi. Saya udah begitu. Nekat udah. Bismillah, ternyata pas 2 bulan kemudian tidak mati, malah nambah kiloan. Iya, jadi 10 kilo udah, nomor gede banget. Saya bilang ini berkah memang. Dan jangan, Masya Allah, akhirnya bisa bolak-balik tetap keluar kesusahan. Kemudian yang kedua, waktu sabu ma'isyatin, bisa dapat harta. Saya dalam safari dakwah itu ke daerah-daerah Sumatera, itu ternyata dulu yang transmigrasi zaman Pak Harto dulu, sekarang itu, Masya Allah, saya awalnya kaget gitu. Marake mobil Alphard ke kebon anu lalidag Pak. Mau mobil Alphard terus yang double kabin, betul ya diparakeun leledokan. Ya kan kalau kita makan pakai yang kecil aja yang apa gitu, yang kolbak atau apa gitu. Ini mau mobil Baragus, ini siapa? Ternyata orang mana? Orang Ciamis tuh. Yang di sana, makanya saya diundang juga ke komunitas Sunda yang ada di Sumatera sampai Kalubung, tapi bumi nama regah udah. Orang-orang Sunda tuh. Ya kan, saya ini ternyata luar biasa. Saya di sana tahu banyaknya pohon sawit, banyaknya luar biasa sampai ke beberapa pelosok dan ternyata mereka luar biasa kaya raya. Ya, nah ini karena mereka berani berpindah, transmigrasi gitu, hijrah, merantau, itu ya. Nah itu. Kemudian wa ilmun, dan juga dapat ilmu. Jadi nu bener teh bukan aya di lembur urang ngungkul, tapi kita juga jadi belajar kepada yang lain. Misalkan saya kan rada dulu mikiran di daerah Rancaikek ataupun daerah macet ya, apalagi di Pagarsi dan Pasir Koja. Ini tetep ini kenapa? Karena kita mah bercampur antara area dagang, sekolah, jeung tempat nongkrong, kafe, di darinya kabeh. Jadi belajar dari Singapura, mah ternyata area sekolah ukul sing rada tebi, terus pasar ukul, terminal ukul, kan? Jadi benten-benten, aya urang mah sakali ka terminal, aya pasar, aya sekolah, aya segala rupa di dinya. Nah itu ternyata itu tata kota. Akhirnya si Purgi inget hiji hadis. Hanya satu aja. Singapura itu hanya mengamalkan satu hadis saja. Iyakum wat turukot, aturlah tata kota, tata lintas kalian. Asalnya hadis itu teh ya jadi ngalarang orang nongkrong lamun batur rek ngaliwat. Itu teh hadis itu konteksnya itu. Jadi ulah nongkrong bisi batur nu rek ngaliwat, nu rek ngalangkung isineun. Ya kan? Jadi bisa diomongkeun bisi naon, enggak boleh mengalingi jalan, dan akhirnya jadi ketertiban umum itu teh nggak boleh dagang halangan batur yang lalu lintas dan ini bakal gak barokah Bapak Ibu sekalian ya, apalagi mengganggu, apalagi sampai orang lain mengumpat karena usaha kita, itu tidak akan berkah. Ada beberapa usaha tapi rada sensitif ini harus bari ngopi nih mah. Jadi ada beberapa yang kenapa tebengar-bengar karena apa? Membuat orang lain tidak suka memberikannya. Ikhlas merekna. Merek sih merek, tapi mengumpat. Karena kalau kita misalkan
kalau beli mah raos, rasana raos, hargana sesuai gitu kan, terus bahkan asam mirah gitu ngaringan ke, alhamdulillah jazakallah ya. Padahal kan dia tuh dapat untung, tapi kita mengucapkan jazakallah. Itu bukti bahwa dalam dagang pun ada infak dan sedekah. Nah, ini para pedagang itu juga begitu, ya. Jangan sampai kemudian tidak semata-mata bahwa dagang itu hanya untuk materi. Kemudian yang keempat, adabun, budaya. Beda-beda nih ya budayanya. Ya saya sempat karena dulu tinggal satu apartemen dengan teman-teman dari India gitu ya, dan mereka itu kan suka dupa, suka ini gitu ya. Alah, ini leneng weh. Ya kan lewat kadinya teh. Akhirnya saya juga ya ngaduruk naon lah gitu ya. Karena tuh bau ya kan. Kalau kita karena gak terbiasa sebut bau teh, makan wangi ada. Cuman aduh rada leneng memang. Ya karena apartemen kan berdekatan dulu ketika saya dulu tinggal di Kuala Lumpur dulu. Ya di Malaysia ya, jadi dekat dengan teman-teman. Itu tapi akhirnya karena kita tahu budaya, ya kan? Karena tahu budaya akhirnya saling menghargai satu sama lain. Ya kan, bahkan di dialek orang Saudi makan atau orang Saudi lumayan ya rada tegas, tapi kalau Syria itu lembut Pak. Syria itu kalau Syria Palestina ngomongnya itu ya Arab Sunda lah, ya kaifahalu kayak gitu, aya lentongna. Islaunak mararanga Islaunak itu apa kabar, kumaha kabarna gitu. Lamun Mesir enggak, Mesir itu Batak. Sunda Batak, ya Yusuf, gitu. Padahal deket, kan orang teh deket atuh, jeung gogorowokan, cenah hambura ada biasa kenceng gitu, ya kan, biasa kenceng gitu. Jadi ada beberapa karakter yang berbeda sehingga kita itu ngambek, ya kan, ya kayak punten ya, kayak ketika manggil, orang mah Kang punten kan gitu ya. Kalau orang Korea mah kan hey gitu. Hey kasaha gitu ya, tapi kan tersopan gitu teh. Atau ada juga kalau orang Mesir itu dengan ini apa, dengan bibir gitu, ada cek-cekan gitu. Karena itu emang saya teh keur ngurak urang gitu, urang teh belut gitu ya kan. Kalau nggak terbiasa merasa terhina karena nggak terbiasa ya. Terus juga ada kata panggilan bagus tapi ini pelecehan. Ada juga seperti wah Indonesia kan ibu-ibu punten ya kalau lagi ke Timur Tengah kadang terlalu ramah juga, serenge sigan wawuh padahal teu warawuh gak boleh itu, perempuan itu gak boleh gitu kalau di Arab. Makanya kalau ada yang menggoda ya wajar, da ibu na cengengesan. Iya betul, saya paling terhina tuh, apalagi kalau punten ya dia bilang misalkan Indonesia Fatimah katanya. Fatimah kan nama putri Rasul, tapi bukan dalam konteks itu. Saya kenapa tahu? Karena tahu undergroundnya. Iya, saya banyak belajar. Saya sampai ke gang-gang itu tahu. Mau Gang Al-Aqsa, Palestina, saya juga tahu, sering main sendirian udah. Iya kan? Saya tahu itu penghinaan, langsung saya jambak itu, apa kamu? Ya Ustaz cenah kan saya Abi Fatimah. Kan di lembur Abi empet cenah gitu. Kami kan dia, bukan Bu, Fatimah itu ya ledekan untuk semacam perempuan panggilan gitu. Jadi itu kalau udah gak tahu, itu hal yang seperti itu ini sangat sensitif. Ya kan, makanya Bu siap cicik malam lipen ulah tarik teuing. Ya kan kadang dibuka, makanya mereka kan makin sadar ya lipen ulah tarik teuing jeung ulah surang ngasarenge baeud we baeud. Baraud pas keluar di hotel teh kan. Iya. Makanya kita sering punten ya banyak dilecehkan ya karena beberapa banyak yang ya, asosiasinya seperti itu. Jadi ada kesan gampangan dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang mesti tapi ketika giliran kita kepada cewek mereka misalkan kagedor ngamak udah luar biasa. Ya kan? Saya pernah sama gue keheul tapi ulah diturutan gitu ya. Ketika di bis nyenggol nyasi gelis gitu kan. Kasenggol, tapi saya juga gak sengaja gitu kan. Apaan kamu ngomong-ngomong? Enggak, saya gak sengaja gitu. Pas terakhir puntennya istri Abi leuwih geulis batan maneh. Udah aja gitu. Cicing dia. Ya enggak bahasa Arab Bu gitu. Dia ngomong lagi bahasa Arab. Artinya ya udah ya. Karena ya kita gak sengaja, kita juga gak mau ya yang perempuan-perempuan kita digoda oleh yang lain.
jadi karena godaan. Ya, terus yang terakhir wasuhbatu majidin, ada teman yang mulia. Ya, dulu mah pernah ada satu keluarga dari Pakidulan ini, ya, dari Parigi dulu pindah ke Bengkulu. Wah, sama lama banget. Ternyata ada jejak di sana hidup makmur, bahkan geus bisa dagang comro, dagang naon. Wah, payu udah. Dan ternyata banyak juga orang Jawa Barat di sana. Ada yang orang Jawa Barat, ada orang Sumatera juga. Udah terjadi perkawinan dan lain sebagainya. Ternyata angkarnya lembur. Insya Allah kalau kita baik akan berkumpul dengan orang baik. Ya, jadi makanya karena kenapa saya dulu dapat beasiswa dari masjid, karena sering ke masjid. Jadi orang mah gitu aja. Ya, dan gak akan berkumpul. Ada satu kesaksian bahwa seseorang itu akan berkumpul dengan koloninya, dengan kelompoknya. Namun ibu ahli pengajian pasti karumpul nanti serang ahli pangaosan. Nah, dulu ada yang yang laporan ke Hamka. Saya ke Mekah, tapi ternyata di Mekah juga ada pelacuran. Saya ketemu pelacur banyak. Sahur Hamka, saya justru ke New York tapi mangi masjid. Saya ke negeri kafir tapi saya mendapatkan banyak masjid. Langsung berem banget. Apa? Kalau yang Anda cari itu di suatu tempat itu adalah pelacur, sekalipun di kota suci bakal dapat. Persoalannya bukan kota manehna nu mindset nu teu bener. Kalaupun saya ahli masjid, ereka Norwegia, ereka Itali, pasti bakal di tangan teh masjid. Untuk apa? Dipoto, lenjang sholat gitu. Sehingga ke Aljabar gitu. Ya kan? Untuk selfie. Jadi masjid di tangan anak. Kalau udah berkumpul di masjid, orang baik, ahli kebaikan, maka bakal loba numikanya. Iya, ya. Saya pernah kehilangan satu tas karena dicuri di masjid Serua di Mesir gaya nusok maling oke gitu. Dan itu saya lagi itikaf di Masjid Amr bin As, masjid pertama di Afrika Utara. Saya lagi masalah nama seueur buku dan duitnya meueuhan. Masalahnya banyak buku, terus ada data-data, dan itu saya mau ujian. Saya itu udah pas ini gak ketemu, udah memang gular-guler, gak tahu ada yang nyambil, gak tahu mungkin salah. Itu karena banyak ribuan kan. Nanti bisa dilihat di YouTube itu kalau udah Syekh Jibril, Muhammad Jibril itu qori'nya, kalau udah berdoa itu keung udah. Karena di pinggirnya gereja dijaga oleh beberapa kompi udah tentara. Karena khawatir bisa nyerang gereja. Itu masjidnya bahkan seseputannya sholat tuh sampai ke toilet tuh yang saking penuhnya udah. Saya merasakan itu, tapi kehilangan tas. Saya kehilangan tas, kersadar mau itikaf, malah kehilangan tas gitu. Dan itu mau ujian, dan akhirnya saya udahlah serahkan aja semuanya kepada Allah. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, ketika saya pasrah, ternyata pas balik tetap itu mau naon. Ya. Cuman belum ada amplop yang tebel, yang saya juga tidak tahu berapa udah. Dan akhirnya saya bisa beli buku lagi. Ternyata diam-diam seluruh ahli masjid ngumpulkan. Udah saya dikenal katanya gitu, Yusuf Indonesia cina gitu, orang Pasir Koja cina gitu ya. Nah itu ini kehilangan ini saya terharu dah. Ya kan, saya kan mengharapkan itu. Dan ini jadi Masya Allah, jangan takut ketika kita jadi orang baik, akan berkumpul dalam kebaikan dan juga teman-teman yang baik. Oke, Bunda sekalian, udah 1 jam ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kesimpulannya adalah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, man lam yaduk murad ta'allum sa'atan, barang siapa yang tidak merasakan pahitnya mencari ilmu, tajarru'a dzullal jahli tulah hayati, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'lim waqta sababi, dan barang siapa yang tidak mau mencari ilmu ketika masa mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafati, maka takbirkeun payuneun anjeun 4 kali da geus maot si eta mah. Ya, karena ya itu artinya tugas hidup itu untuk berilmu ya. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana sehat walafiat ya.
istiqomah terus dalam ilmu dan juga kebaikan, dan tentu saja mudah-mudahan juga kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khotimah ya. Satu acan ditutup manawi aya patarusan ti ibu teu aya, ti bapak-bapak teu aya. Oke, kalau teu aya mah ya. Wujud ini bahaya ini. Oh, ti lebet mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasan Ustadz terkait penyebab ilmu susah masuk dan cara agar mudah memahami ilmu. Itu saja Ustadz pertanyaannya. Hatur nuhun, jazakumullah satu atsana. Amin wa yakum. Ini pertanyaan bagus nih. Kalau ilmu itu cahaya, tetapi kemudian susah masuk, berarti gak ada ruang cahaya di dalam hatinya. Dan kenapa cahaya itu banyak tersedot oleh matanya? Ternyata punten, ya, ada yang kemudian yang jadi penyakit hati itu adalah fudulun nador, loba cuci mata. Satu hal ya, yang dulu ketika saya terus ngulang-ngulang hafalan Quran, ningali TV pada pembawa acara berita, pada berita, cuman istri gitu, rada seksi, astagfirullahaladzim, ditutupan tapi rada carang, ya astagfirullahaladzim. Ya kan, tapi kalau misalkan udah gak ngapalin lagi, ningali tontonan seperti itu, bahkan film, bahkan sinetron, jadi biasa deh. Ini ternyata harus menjaga pikiran kita itu banyak masukan dari mana? Dari mata dan pendengaran. Kalau pendengaran itu loba nu ngomongkeun. Ya, karena itu ini mata dan telinga ini harus dibersihkan. Itulah kenapa Nabi seneng ya, walaupun dalam waktu istirahat itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an atau yang disebut dengan tasmi. Mendengarkan Al-Qur'an terus, karena biar telinganya dijaga dari omongan-omongan yang negatif, omongan-omongan saya, termasuk pandangan. Dan kita itu pandangannya, masya Allah, harus ya, ketika misalkan seorang itu kuat nonton film 2 jam, apakah dia kuat maca 2 jam? Ya kan, maca buku tabungan misalkan kuat, lamun saldona banyak gitu ya. Nah ini kalau maca Quran mah kan mana susah, kira-kira 2 ayat wah terus sudah ya. Pas 4 ayat tibra, tenang teuing udah. Ya kan, jadi jangan sampai, nah itu dipaksakan terus saja. Dan masya Allah, nikmat ketika sudah hafal, nikmat ketika sudah paham, itu jauh lebih menggairahkan hidup kita daripada sekedar nikmat harta dan juga nikmat apapun. Itulah kenapa Nabi SAW tidak memilih harta. Bukan berarti beliau tidak bisa kaya, beliau pernah kaya raya. Tapi meninggalkan itu semua. Kan yang memilih harta kan cuma Nabi Sulaiman alaihissalam aja. Dan bukan hanya harta, beliau ini diberikan kelebihan juga yang lainnya. Dan tentu saja bahwa kalau seandainya kita menginginkan harta, karena pikiran kita berpikir bahwa dengan harta bisa beres masalah. Ya, ternyata justru dengan banyak harta bisa ditangkap KPK. Ya itu ya, nah itu diantaranya. Gitu Bu. Jadi jaga mata aja, jaga mata terus baca. Artinya tadi ada pendidikan bagus, meninggalkan ini nih handphone. Artinya ya jangan terlalu banyak ya. Itu saya coba ketika saya ada urusan ningali digital terus, baik komputeran ataupun beda ya. Kalau laptop itu auranya menulis, tapi kalau udah handphone auranya tuh chatting. Iya kan? Auranya pengen chatting ya terus, pengen apa. Itu leneng karena hulunya udah. Iya. Itu leneng, Pak. Itu kalau apalagi tidak bisa langsung tidur, dan tidur juga jadi gelisah. Ya, tidur juga jadi gelisah. Kenapa? Karena kuotanya habis. Itu masalahnya. Ya kan? Jadi tidur jadi gelisah aja ketika udah ini dijauhkan di jam lah, ataupun misalkan di waktu, jangan terlalu sering. Ketika udah ini mah alhamdulillah, ternyata masya Allah si otak tidak rusak, mata juga terjaga, dan pendengaran juga demikian. Gitu Bu, wallahu a'lam bishawab. Apa? Ada? Boleh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dari atas. Punten Ustadz bade nyungkeun pendapat nanya abdi kan salah satu dari majelis taklim manusok ngayakeun kajian Ustadz anu rada kondang gitu nya Ustadz. Kumaha ta upami Ustadz nate nu ditarif gitu Ustadz. Teras kaalaman teh sok kieu wae upami nu ditarif abdi teh milarian sedekah nate sok sesah tapi lamun nu teu ditarif mah gampil gitu. Pendapat Ustadz kumaha eta anu misalkan teh diundang kedah sekian gitu aya tarifna nyungkeun pendapatna kumaha ta Ustadz? Ya. Ini tentang dai takrifiyah saya sebutnya. Jadi dai pakai tarif. Boleh hari anu ngulem mah. Yang salah coba yang ngulemnya atau yang masangnya? Saya boleh masang tarif? 1 jam berapa? Bener ya, ke isuk ya. Ya kan? Boleh nggak? Boleh hari ayah ngulem mah. Silakan aja. Ya, saya ini seringnya begini gitu kan. Kan pernah ada jamaah. Socono ini udah sekian cina bayar, tapi ternyata mengecewakan dan lain sebagainya. Tolong Ustadz bilangin, tolong bilangin. Salah maneh nu ngundang. Iya kan? Kenapa diundang? Kalau memang kurang sreg hanya kecuali punten kalau udah tarif begitu kan ini terkait dengan selebritisme. Terkait dengan artis, terkait dengan ini makanya kadang-kadang kan Ustadz oge kadang-kadang sejajar dengan artis gitu ya kalau dalam hal yang seperti itu. Kalau saya secara keilmuan tuh Masya Allah ya ilmu itu sifatnya holistik. Dia itu suci, dia itu spiritual, ya. Makanya ketika misalkan datang lebih pagi karena bukan berarti dunia bakal ngelegaan, enggak. Ya, saya yang penting minta dijaga Allah aja. Itu aja. Itu kalau lagi sadar, ya. Tapi kalau kalau lagi banyak tagihan malah lakruh oge. Nah, makanya saya banyak belajar juga. Saya juga banyak belajar. Ada seorang kiai muda yang di Lemburna dikenal sebagai 1 tukang bangunan, 2 tukang ngusep. Tapi karyanya sudah 100 kitab mendunia di seluruh dunia. Orangnya orang Kudus. Dan dia alumni LIPIA Jakarta. Masya Allah, malu saya. Orang gak jadi. Kemarin dapat penghargaan MUI Award 2026 penulis karya ilmiah terbaik se-Indonesia, tapi itu datang karena gak mau ke panggung. Saya mah tukang kuli katanya gitu. Tapi tulisan bahasa Arab ibu, sana bahasa Indonesia. Jeung bahasa Arab lagi sudah diakui oleh Saudi, Kuwait, Timur Tengah. Janten bukuna tos terbit berjilid-jilid seueur. Ini kan ya Allah, dia tawadunya itu luar biasa. Nah, saya itu sering malu sama namanya Bahriannya atau Suparjo namanya, tapi nama pengarangnya itu Syekh Rian Supriyanto Al-Jawi karena orang Jawa. Itu ada dalam bahasa Arab. Saya itu luar biasa nih orang yang gak mau dikenangan kan tadi dai kendang dai kondang ya. Jadi dai kondang itu kayak di kondangan gitu, di kondangan. Ya kalau atau dai kendang hayangnya di kendangan gitu. Nah, kalau yang seperti itu jangan hanya menyalahkan ustadznya saja. Tapi yang salah karena memang ya banyak yang minatnya aja juga. Yang ke sana itu biar cari rame, bukan hanya cari ilmu, cari foto-foto. Ya kan? Jadi ketika ada ustadz ya bukan minta doa, tapi minta selfie gitu. Atau apa kan gitu orang soleh itu ya harusnya seperti itu. Jadi saya itu alhamdulillah akhirnya banyak membaca tentang guru-guru yang mukhlis dalam mengajar ya, tapi mukhlis juga bukan berarti anti duniawi, tidak ya, tetap harus ada kita memisahkan antara pengabdian ya. Dan bahkan Masya Allah ketika dulu pernah saya dosen honorer itu ya gaji itu ya kureceh. Jadi banyak banget gitu ya. Dan selama 6 bulan Masya Allah saya senang banget. Ya, saya senang banget. Kenapa? Karena ratusan juta. Gitu mah ya seneng lah. Ya, ini enggak. Tapi itu ngerasa bahwa itu teh barokah luar biasa gitu. Beda dengan duit dagang. Saya juga dagang. Itu beda banget perasaannya. Jadi ngerasa gitu tuh bener-bener nikmat tuh gede gitu. Makanya langsung ke isi udah
wadahan. Ayo soal ngawadahan mah komo artos istri biasanya sok sigep udah langsung dikeresekan jeung duka ka mana gitu ya. Nyawa-nyawa aya di Gria, we di Borma, we gitu ya. Nah itu jadi udah saya bilang ini berkah nih yang buat kalau buat harta, buat keluarga dan keturunan kita ya. Jadi kalau memperjualbelikan ayat itu sesungguhnya memperjualbelikan kebenaran. Kalau misalkan dia menganggap bahwa dia macam bisa mentarifnya bisa karena ada urusan jasa karena dia terkenal ya, itu mah kembali kepada dirinya bahwa menjadikan perjalanan itu sebagai perkara duniawi. Tapi yang rada-rada sampai luar biasa sampai aya DP-na segala rupa ya. Jadi DP harus masuk, jadi aduh segala macam lah. Ya saya juga dalam hal yang kecil juga, makanya manajemen saya itu sama istri itu hanya untuk ngatur jadwal aja. Biar mudah bahwa saya terbelok kemana-mana gitu. Jadi istri tahu jadwalnya kemana dan biar karena istri gak mau saya punya sekretaris yang cantik, itu masalahnya. Jadi udah pakai itu buat ngatur-ngatur aja. Ngatur-ngatur, kadang ada juga yang gini nih contohnya, misalkan ini jadwal ini jadwal gede nih, misalkan di BUMN, di mana di kantor, wah ini jadwal biasa. Itu hal yang seperti itu mengganggu itu. Kenapa? Karena ada duitnya. Gitu kan, ada gimananya dan lain sebagainya. Dan ini tentu saja kalau saya bisanya yang pertama siapapun dia sekalipun pelosok tetap saya jug udah. Jangan, kalau saya udah merubah jadwal udah katingali berarti arah niat saya udah berubah. Saya muhasabah diri aja. Tidak banyak menilai orang lain. Nah, kalaupun kan orang lain itu nawarkan, lamun gak ada yang beli mah gak bakalan laku kan. Tapi karena banyak yang beli ya udah, artinya seperti itu. Akhirnya ilmu, ini kata guru saya itu, orang lain Rasulullah itu dakwahnya itu dari Mercy karena sendal jepit. Kan dulu kaya raya tapi jadi sendal. Sekarang mah dari sendal jepit ke Mercy. Nah ini sebenarnya sindiran. Ya sindiran. Saya itu dulu itu satu aja lah. Ya Allah, pasihan mobil nurada jagjag sareng nurada saya. Oke nurada awis ya Allah gitu ya. Ngara bisa ke gunung kemana dikasih. Ya kan, itu aja. Tapi saya jangan hianat dengan doa ini. Ya kan, kalau ayah itu mau jauh kali itu jeung kadang cenah eta ge ongkosna ge sok mere jagong ngungkul gitu kan, namun geus panen tapi jagong 2 puso. Ya mun hayang pisan itu. Ya ini enggak, artinya hal-hal yang seperti ini perkara-perkara duniawi yang mengganggu keikhlasan kita. Dan soal ikhlas itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, dinilai orang lain, tapi hanya diri kita sendiri. Kadang-kadang ketika saya tanya juga, mau awis-awis teuing. Saya kan punya pesantren Ustaz katanya. Akhirnya ke pesantren, oh ya udah gitu. Ya kan, kadang gaduh pesantren beneran gaduh santrina gratis. Kadang kita kan juga nggak tahu cerita di balik itu semua, ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan ya Allah yakum. Hukum upah tadi yang tidak boleh itu adalah menukar jual beli kebenaran ya, karena bisa dipesan sesuai keuntungan duniawi ya. Wallahu a'lam. Gitu aja.